ini, yaitu Kristus adalah teladan hidup kita. Diambil dari ayat Alkitab surat 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan kembali ayat ini, saudara dan saudari. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara dan saudara, di sini dikatakan bahwa barang siapa mengatakan ada di dalam Dia, maksudnya ada di dalam Allah, ya, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di sini dikatakan wajib, ya. Kalau kita beribadah itu kepada Tuhan, ya, itu bukan suatu kewajiban, saudara. Tapi itu karena kita mau mengucap syukur, ya, kepada Tuhan. Kita juga karena kita mengasihi Dia, ya, dan juga sebagai rasa sukacita kita, ya, oleh karena berkat keselamatan yang telah kita terima, ya, daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi di sini dikatakan wajib, ya, berarti itu harus. Kita yang menjadi pengikut Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kata lain, ya, bahwa kita wajib hidup seperti Kristus. Nah, saudara dan saudara, kalau kita melihat, ya, atau kita membaca di dalam Injil, maka kita tahu bagaimana Yesus itu telah hidup. Di dalam Injil itu diceritakan bagaimana waktu Yesus lahir, ya, dalam keadaan seperti apa, ya, di mana Dia dilahirkan, ya, tempatnya, juga di dalam kehidupan selanjutnya, ya, ketika Dia bertumbuh dewasa sampai Dia mati di kayu salib, ya, bangkit dan kemudian naik ke surga. Nah, kalau kita melihat, ya, bagaimana kehidupan Kristus, kita tahu bahwa Yesus itu menjalani satu kehidupan yang sederhana. Kehidupan Yesus itu sangat sederhana. Ayahnya seorang tukang kayu, ya, bernama Yusuf. Dia juga punya saudara laki-laki, ya, dan saudari perempuan. Nah, kalau kita lihat, ya, kesederhanaan dari hidup Yesus itu pada mulanya, ya, bukanlah suatu gaya hidup, bukan.
Ya. Tapi kalau kita lihat ya, bahwa itu merupakan satu realitas atau kenyataan rohani di dalam batin ya, yang ditunjukkan ke dalam satu gaya hidup secara lahiriah. Dan Yesus ya, yang melakukannya, saudara dan saudara. Jadi pada mulanya kesederhanaan itu bukan merupakan satu gaya hidup, bukan. Nah, kemudian ditunjukkan oleh Yesus menjadi satu gaya hidup. Anak Allah, Yesus, ya, dia harus mengambil rupa seorang hamba. Dia harus turun ke status yang paling rendah dari keadaan seorang manusia, yaitu seorang hamba, supaya ia dapat ya, melaksanakan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Ya, dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya, yaitu tugas penebusan saudara dan saudara. Karena itu dia harus merendahkan dirinya dulu ya, ke tingkat yang paling rendah dari status dari seorang manusia, saudara dan saudara. Nah, sesuai dengan keadaannya ya, ketika dia mengambil rupa seorang hamba ya, maka itulah yang dia tunjukkan ya, kepada dunia ya, bahwa cara hidupnya itu adalah salah satu cara hidup yang baru, saudara dan saudara ya, satu gaya hidup yang baru ya, yang kita namakan kesederhanaan itu. Dan itu sesuai dengan status dia ya, sebagai seorang hamba, sehingga dia dapat datang ya, mendekat, berkomunikasi dengan manusia yang lain ya. Kalau dia datang sebagai raja, tidak mungkin dia dapat ya, datang mendekat berkomunikasi apalagi dengan rakyat ya, rakyat bawah, rakyat jelata ya, rakyat kebanyakan. Tidak mungkin ya. Nah, demikian pula dengan kita, saudara dan saudara ya. Kita ini juga sudah ikut merendahkan diri kita sama ya, seperti Yesus ya, karena kita meneladani ya, meneladani hidupnya. Kita juga menjadi hamba Kristus, saudara dan saudara. Kita merendahkan diri kita juga supaya kita bisa melakukan ya, apa yang dikehendaki Kristus bagi kita, saudara dan saudara. Nah, untuk kita dapat melakukan ya, kehendak Kristus, kalau kita membaca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-13 ya, surat Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang kelima, saudara dan saudara. Ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
supaya kita bisa menjadi hamba Kristus. Ya. Kalau kita menjadi hamba uang, ya, tidak mungkin kita bisa menjadi hamba Kristus sepenuhnya. Ya. Kita tidak mungkin bisa melayani Kristus dengan kesetiaan, karena kita berarti melayani dua Tuhan, saudara-saudara. Ya. Dan Yesus katakan tidak mungkin seorang dapat melayani dua Tuhan. Karena itu dituliskan, ya, yang mana kita menjadi hamba Tuhan, saudara-saudara. Justru di sini dikatakan, ya, supaya kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini saudara dan saudara, ya, ayat ini mengandung janji, mengandung janji. Artinya bahwa Allah, ya, itu akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita di dunia ini. Ya. Kita harus tahu, saudara dan saudara, ya, Allah bukan berjanji untuk, ya, memenuhi segala keinginan kita. Ya, bukan keinginan kita, tetapi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Nah, kalau di sini dikatakan, ya, bahwa Tuhan menghendaki, ya, agar kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Maka kalau kita melihat surat 1 Timotius, ya, surat 1 Timotius pasal yang ke-6, kalau kita melihat surat 1 Timotius pasal 6, ya, ayatnya yang ke-6, di sini dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, itulah kenapa di dalam surat Ibrani pasal 13, ya, ayat 5, itu dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena ibadah kalau disertai rasa cukup itu memberikan keuntungan besar, saudara dan saudara. Tuhan menghendaki, ya, dalam kita beribadah kepadanya, itu disertai dengan rasa cukup. Nah, dari rasa cukup itu, ya, ada yang namanya keuntungan besar bagi kita yang beribadah kepada Tuhan. Harus terlihat, ya, harus terlihat kehidupan kita, ya, di dalam Kristus itu, ya, rasa puas, harus ada rasa puas, saudara dan saudara. Orang yang beribadah disertai rasa cukup, ya, itu adalah orang yang merasa puas di dalam Tuhan dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita ini.
berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, itu berasal dari Tuhan. Ya, walaupun itu merupakan hasil dari kita bekerja atau berusaha atau melakukan sesuatu yang lain, ya, untuk mencukupi kebutuhan kita atau memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, kita tahu bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Besar kecil, ya, yang kita terima, ya, itu kita harus merasa puas, ya, kalau di dalam Tuhan. Jangan kita merasa tidak ada rasa puas, ya. Karena kalau kita merasa puas, ya, pasti apa yang kita terima itu akan mencukupi kehidupan kita, saudara dan saudara. Nah, saudara dan saudara, apakah keuntungan besar yang kita terima, ya, dari ibadah kita kepada Tuhan yang disertai rasa cukup? Pertama, kita akan terlepas atau terbebas, ya, dari keinginan-keinginan, ya, yang bisa menjadi pencobaan bagi kita. Ingat saudara dan saudari, ya, bahwa kita, ya, dicobai oleh keinginan kita. Keinginan kita itu, ya, yang bisa menjadi pencobaan bagi kita. Tapi kalau ibadah kita kepada Tuhan disertai rasa cukup, ada kepuasan di dalam hati kita dengan apa yang telah kita terima daripada Tuhan, dengan keadaan kita, ya, apapun keadaan kita itu, ya. Dan orang yang senantiasa merasa puas dengan keadaannya di dalam Tuhan, itu akan senantiasa mengucap syukur, saudara dan saudara, kepada Tuhan, ya, dalam segala hal. Dia akan mau mengucap syukur, ya, sekalipun dia dalam keadaan kekurangan, ya, dia akan tetap mengucap syukur. Dan kekurangan itu bukan menjadi satu alasan untuk dia tidak, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Ayub pernah mengatakan, Ayub, ya, di dalam penderitaannya yang begitu hebat, ya, kepada istrinya dia katakan, kalau kita mau menerima segala yang baik dari Tuhan, kenapa kita tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Coba saudara, itu di dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan dia menderita penyakit, ya, dan mengalami kehilangan yang begitu banyak di dalam kehidupannya, ya, semua anak-anaknya mati, ya, semua harta bendanya habis, ya. Dan dia sendiri, ya, dia sendiri, ya, ditimpa satu penyakit, ya, yang begitu hebat, saudara dan saudara, ya, yaitu penyakit bara, ya, yang ada di tubuhnya dari kepala, ya, sampai ujung kaki. Tapi dia masih bisa mengatakan seperti itu kepada istrinya. Nah, kita barangkali, ya, kita sering, ya, dalam kekurangan kita sedikit aja kita sudah bersungut-sungut, ya. Terkadang mungkin kalaupun tidak sering, ya, terkadang kita masih suka bersungut-sungut, ya.
Nah, saudara dan saudara, kita melihat bagaimana Yesus di dalam kesederhanaan itu, ya. Dia juga pernah mengatakan, pada waktu ada seorang yang mau mengikut dia, ya, ada seorang yang mau mengikut dia. Tuhan, saya mau mengikut engkau kemanapun, ya, atau kemana saja engkau pergi. Lalu jawab Yesus, ya, kepada orang itu apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, artinya apa? Orang yang mau mengikut Yesus, ya, jangan mengharapkan, ya, jangan mengharapkan bahwa dia akan memperoleh, ya, sesuatu yang nyaman, ya. Jangan mengharapkan kenyamanan di dalam mengikut Yesus, saudara dan kita, ya. Nah, anak Allah sendiri, ya, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Ya, dia nggak punya tempat untuk beristirahat, untuk berbaring atau tidur, ya. Sedangkan serigala aja punya liang, burung punya sarang, saudara dan saudara. Jadi jangan kita berharap, ya, terlalu tinggi untuk dalam kita mengikut Yesus, saudara dan saudara. Kita di dunia ini, ya, begitu juga. Yesus datang ke dunia ini, ya, untuk memberikan berkat rohani kepada kita, ya. Dulu umat Tuhan di dalam perjanjian lama, ya, waktu mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, memang Tuhan berjanji, ya, kepada mereka bahwa mereka akan diberikan tempat, ya, yaitu tanah Kanaan yang subur, ya, yang dilukiskan dengan tanah yang penuh dengan susu dan madu, ya. Itu adalah tanah yang subur, saudara. Sampai saat ini, ya, Palestina menjadi tanah yang paling subur di Timur Tengah sana, saudara. Jangan heran, karena memang Tuhan, ya, sudah mengatakan di dalam perjanjian lama. Nah, kalau sekarang saudara dan saudari di dalam perjanjian baru, ya, Yesus membawa kita. Ya, kalau dulu umat Israel dilepaskan dari perhambaan atau perbudakan, ya, di tanah Mesir untuk mereka berjalan menuju tanah Kanaan, ya, yaitu tempat yang dijanjikan Tuhan, ya, yang menjadi berkat bagi mereka. Tetapi kita sekarang di dalam perjanjian baru, Yesus, ya, itu melepaskan kita dari perhambaan dosa, ya, dan memimpin langkah-langkah iman kita, ya, menuju ke satu tempat, ya, tempat yang dijanjikan Tuhan. Tapi bukan lagi di bumi ini, saudara dan saudari, ya, bukan lagi bumi ini yang menjadi janji Tuhan bagi kita umat Tuhan di dalam perjanjian baru. Tetapi dunia yang akan datang, ya, bumi baru dan langit yang baru. Nah, saudara dan saudara, karena itu, ya, dalam kehidupan kita ini, ya, bagaimana kita mengikut Kristus,
salah satu teladan yang ditinggalkan bagi kita adalah gaya hidup ya sederhana, gaya hidup yang sederhana. Ya. Dengan kita menjalani satu gaya hidup yang sederhana, ya, itu memang mencerminkan kita sebagai orang rohani. Orang rohani. Ya. Kalau gaya hidup kita ini, ya, gaya hidup yang duniawi, ya berarti kita bukan orang rohani. Ya. Yang masih kita terus mencari ya, kepuasan hidup ya, di dunia ini, saudara. Terus mencari ya, tidak berhenti ya, demi kepuasan hidupnya ya, dan juga demi kestabilan emosionalnya ya. Coba saudara kita, justru kita ini dilepaskan dari keterikatan itu, keterikatan kepada dunia ini. Jadi semakin hari ya, keterikatan kita kepada dunia ini ya, itu semakin berkurang ya, supaya nanti kita ya bisa terlepas sama sekali dari dunia ini, saudara dan saudara ya. Nah, itulah tadi ya, bahwa ibadah disertai rasa cukup itu memberikan keuntungan besar. Kita akan terbebas dari keinginan-keinginan yang bisa mendatangkan pencobaan bagi kita. Karena di dalam surat Yakobus ya, surat Yakobus pasal 1, kalau kita melihat surat Yakobus pasal 1, ayat yang ke-14 ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dicobai oleh keinginannya sendiri. Ini sebagai akibat dari beribadah kepada Tuhan yang tidak disertai rasa cukup. Kalau ibadah kita kepada Tuhan tidak disertai rasa cukup, tidak ada rasa puas, ya, maka di dalam diri kita itu akan timbul, ya, banyak keinginan-keinginan, begitu. Dan bahkan keinginan itu bisa mendatangkan pencobaan bagi kita, ya. Karena Yakobus mengatakan karena ia diseret dan dipikat olehnya, oleh keinginannya itu, saudara. Apalagi kalau itu datangnya ya, hanya dari hawa nafsu. Kalau kita menuruti keinginan kita yang datang dari hawa nafsu, sama artinya saudara dan saudari ya, kita itu masih hidup di dalam kebodohan, Nah, coba lihat di sini di dalam ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya apabila keinginan itu telah dilaksanakan, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Apabila dosa itu sudah matang, ya, karena keinginan itu terus dilaksanakan, ya, terus menerus dilakukan, ya, maka pada akhirnya ia melahirkan maut, saudara. Jadi ini sama artinya dengan dosa yang mendatangkan maut, ya.
Dosa yang mendatangkan maut, saudara dan saudara, itu datangnya dari keinginan kita, ya, yang menjadi pencobaan. Ya. Jadi jangan dikatakan sekali selamat kita akan tetap selamat. Oh, tidak, saudara dan saudari. Ayat ini mengatakan, ya, hati-hati kita. Karena itu kenapa, ya, ayat firman Tuhan di dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat 6 mengatakan, ya, bahwa dalam kita beribadah kepada Tuhan harus disertai rasa cukup. Ya. Yang ini juga telah dikatakan, ya, oleh Yohanes Pembaptis, ya, sebelum firman Tuhan di dalam surat Ibrani ini, di dalam surat 1 Timotius, ya, mengatakannya melalui Rasul Paulus. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 3, ya, ketika prajurit datang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, ya, apa yang harus mereka perbuat, ya, sebagai prajurit, saudara dan saudara. Kalau di sini sekarang, ya, di Indonesia ini tentara, ya, sebagai tentara, ya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 3. Jadi ketika prajurit Romawi datang kepada Yohanes Pembaptis, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12, ya, ayatnya yang maksud saya yang ke-14, ayat yang ke-14. Tapi boleh juga kita melihat dari ayat yang ke-12, ya, supaya lengkap. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Sebagai pemungut cukai, ya, tidak boleh menagih lebih banyak daripada yang sudah ditentukan, ya. Dan kita lihat ayat yang ke-14. Dan prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Coba di sini lebih jelas dikatakan, ya. Cukupkanlah dirimu dengan gaji. Prajurit tidak boleh merampas dan memeras, sekalipun dia telah menang berperang, ya, melawan musuh, tidak boleh, ya, dia kemudian merampas, ya, milik musuh yang telah ditaklukkannya itu, ya, apalagi memeras. Tapi cukupkanlah dirimu dengan gaji. Sekalipun gaji seorang prajurit mungkin tidak cukup, ya, tapi itulah saudara dan saudara, ya, itulah kehendak Tuhan bagi kita, ya. Kita yang mengatakan sebagai pengikut Kristus, ya, hidup di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Dan Yesus telah meninggalkan teladannya bagi kita, ya, bagaimana dia hidup, ya, yaitu gaya hidup yang sederhana di dalam Islam. Itu.
Jadi saudara dan saudara, ya, kita sebagai pengikut Kristus, jangan kita terbawa, ya, oleh hawa nafsu, ya, hawa nafsu di dalam kebutuhan kita. Ya, jangan, karena akal budi kita ini sudah diperbarui oleh firman Tuhan. Ini ya yang memperbarui ya pikiran kita, ya, sehingga kita menjadi cerdas, ya, punya kecerdasan rohani, saudara dan saudara. Karena kita hidup dipimpin oleh Roh, hidup menurut Roh, bukan menurut daging. Ya, menurut daging hidup di dalam hawa nafsu daging, saudara dan saudara. Dan itu tidak akan, ya, ibadah kita tidak akan berkenan kepada Tuhan, saudara. Ya. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Ya, jangan lagi kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Kita ini, sekalipun kita ini sudah diangkat anak, ya, oleh Allah sebagai anak-anak adopsi, ya. Dulu Pak Maman sudah menjelaskannya kepada kita. Kita ini adalah anak-anak adopsi Allah. Tapi bukan berarti kita sudah diangkat anak, ya, oleh Allah. Kita bisa, ya, meminta apa saja yang menjadi keinginan kita. Salah, saudara dan saudara. Kalau saya pribadi, saya merasa nggak berhak, ya, menuntut segala macam dari Tuhan. Nggak berhak. Ya. Sudah diangkat anak saja, anak adopsi oleh Allah, seharusnya kita sudah bersyukur, saudara dan saudara. Ya, bersyukur. Ya, coba kita menerima berkat keselamatan aja, ya, itu pun cuma-cuma, ya, cuma-cuma, bukan oleh hasil usaha kita, ya. Coba bayangkan, nggak layak kita itu seharusnya menerima, ya, kasih karunia Allah, nggak layak. Jadi, tapi kita dilayakkan, saudara dan saudara, ya, karena kita percaya kepada Yesus. Tapi ingat, ya, bukan berarti kita boleh, ya, memohon apapun yang menjadi keinginan kita, ya, kepada Allah. Memang Yesus katakan, jikalau ya, kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang engkau kehendaki, maka kau akan menerimanya. Tapi jangan salah pengertian, saudara dan saudara, ya. Apa saja yang kau kehendaki bukan yang menurut keinginan, ya, hawa nafsu kita, ya. Tapi terukur apa yang baik bagi Allah, ya, dan juga baik bagi diri kita sendiri, saudara dan saudara, selaku anak adopsi Allah. Apakah yang kita minta itu, ya, akan membuat kita nantinya bertumbuh terus secara rohani, ya? Apakah yang kita minta itu, ya, akan merubah kita, ya, merubah karakter kita? Semakin menjadi seperti anak Allah, ya, seperti Yesus.
Apakah yang kita minta itu juga akan baik bagi orang-orang di sekitar kita atau orang lain, saudara? Ingat, yang baik ya bagi Allah, baik bagi kita itu yang bukan hanya menjadi berkat buat kita, tapi juga bisa menjadi berkat untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Ya. Bukan hanya berkat yang terpusat kepada diri kita sendiri, bukan, saudara dan saudara. Ya. Tapi juga yang bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ya yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau cuma menjadi berkat untuk diri kita sendiri, ya nggak akan. Ya. Tuhan itu nggak akan berikan, saudara. Meskipun Yesus katakan, mintalah apa saja yang engkau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Jangan salah, saudara, memahami atau mengerti ayat itu di dalam Injil Yohanes pasal 15 itu, ya, tentang apa? Perumpamaan pokok anggur. Orang yang berbuah saja, ranting yang berbuah saja, ya, itu aja dibersihkan, ya, dipangkas, artinya apa? Ditempa, ya. Sekalipun kita ini sudah berbuah roh, ya, berbuah kebenaran, ya, kita ini masih tetap dididik dan dihajar oleh Allah supaya kita lebih banyak lagi berbuah. Yesus katakan, ya, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu, saudara dan saudara. Bukan dinina-bobokkan, bukan dimanjakan, ya, dengan apa saja yang menjadi keinginan kita, yang kita minta. Bukan seperti itu, saudara dan saudara. Ya. Kita harus cerdas, ya. Kita harus mengerti kehendak Tuhan, ya. Karena ayat firman Tuhan, ya, di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 17 mengatakan, ya, hendaklah, ya, kamu berusaha, ya, mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tetapi hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan nggak mau, ya, melihat anak-anaknya hidup bodoh. Makanya ayat firman Tuhan ini menjadi ukuran bagaimana kita hidup. Ya, jangan kita terpengaruh oleh yang namanya apa? Hikmat yang datang dari dunia ini. Ya, hikmat yang dari dunia. Jangan terpengaruh, saudara. Ya. Sekarang banyak, ya, orang-orang yang berbicara, ya, cerita-cerita yang membangkitkan inspirasi, ya. Banyak yang mendorong kita untuk sukses di dunia ini. Nggak perlu, saudara dan saudara. Kita ingin sukses di dalam Tuhan, ya, bukan sukses di dunia, bukan. Ya. Gimana nanti janji Tuhan itu bisa kita peroleh, begitu. Ya. Sukses secara rohani, ya. Gitu. Nah, saya rasa saudara dan saudari, ya, sekian firman Tuhan untuk minggu ini, ya, kiranya menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkan. Terima kasih. Amin. Naikkan satu pujian.